Nah, Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Halo. Ya, halo. ya. Mungkin nanti ketika saya menyampaikan, saya mohon mungkin semuanya di mute supaya jangan supaya penyampaiannya bisa terdengar dengan baik ya. Ya, bisa minta di mute semuanya. Ya, ini saya share bahannya ya. Ya. Slide-nya terlihat dengan baik? Ya, terlihat dengan baik, Pak. Oke. Ya. Ya, tema yang diberikan pada saya untuk kita sampaikan adalah memelihara romantisme keluarga ya. Ya, memang ini penting sekali ya. Nah, romantisme dalam keluarga tentu sangat penting ya. Kenapa? Karena pernikahan kita itu adalah perjalanan dua orang, ya suami istri yang memiliki fungsi dan pribadi yang berbeda, namun berjalan bersama seumur hidup. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak romantis, waduh betapa menderitanya ya. Kalau tidak baik, tidak enak, betapa mengerikan itu jadinya. Jadi karena pernikahan itu berjalan bersama seumur hidup. Dan betapa bahagianya bila sebaliknya ya. Jadi kalau ada romantisme dalam kebersamaan itu ya. Nah, romantisme saya baca di kamus itu kan berasal dari kata romantis, di mana arti romantisnya adalah kebersamaan yang mengasihkan katanya. Mesra, kalau dalam percintaan katanya mesra. Jadi ada kasih mesra dalam kebersamaan. Itulah kira-kira romantisme ini ya. Jadi betapa indahnya kalau kita bersama-sama sebagai suami istri, kita tetap romantis. Mengapa masa pacaran indah, enak gitu, sampai ada istilah bucin, budak cinta katanya. Karena kebersamaan itu begitu mengasihkan. Ya, waktu pacaran, lihat rumahnya saja, wah sudah senang. Jadi sengaja lewat dari depan rumahnya. Lihat atap rumahnya udah membuat hati ini senang gitu ya. Jadi makanya pengen ketemu terus gitu. Nah, bisa dibayangkan betapa indahnya keluarga kalau kita bisa merasakan hal yang sama dalam keluarga. Nah, romantis itu sebenarnya ada karena ada, nah kami membuat istilahnya ya, untuk pria wow, sedangkan untuk wanita yes. Nah, jadi mari malam hari ini kita coba apakan ini wow dan yes. Ada kata wow dan yes ya. Apa itu kata wow? Nah, karena pada waktu pria pertama kali bertemu dengan wanita ya yang menjadi pasangannya itu, dia berkata wow. Misalnya bisa lihat juga di waktu Adam ya. Ya, Kejadian 1 ayat 22 sampai 23. Ya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Ketika Adam bertemu dengan Hawa, dia wow sekali. Dia berkata, inilah dia. Itu sebabnya dia, firman Tuhan berkata, sampai seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Kenapa? Karena dia bertemu dengan pasangannya. Wow, dia sangat surprise, excited. Nah, jadi inilah kata wow. Nah, jadi Adam bertemu dengan Hawa sangat excited sekali. Ya, sampai-sampai firman Tuhan berkata kalau laki-laki katanya bertemu dengan pasangannya itu, dia bahkan sampai meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Mengapa? Karena excited. Ya. Nah, sedangkan wanita, nah ini saya ambil dari ini dua contoh kalau di dalam pernikahan selalu dibuat contoh ya, yaitu Adam, satu lagi adalah Ishak. Nah, coba lihat ini Ribka ini ya. Jadi pada waktu itu hambanya Abraham disuruh mencarikan mantunya dan dibuat kriteria, lalu hambanya ini berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu ketemu sama Ribka, datang ketemu sama keluarganya Ribka, lalu Ribka kira-kira diminta gitu. Nah, lalu orang tuanya berkata, wah tergantung dialah gitu. Jadi udah jangan modern ini. Tidak dijodohkan, tapi dia bilangin, ya tergantung pada Ribka. Kalau dia mau dibawa silakan. Gitu. Nah, lalu ini orang tuanya Ribka, lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta dengan orang ini? Nah, Ribka tidak langsung berkata yes. Nah, ini mau katanya. Lalu Ribka dibawa ketemu dengan Ishak ya, dan kita tahu akhirnya mereka menikah. Jadi Ribka juga excited dan berkata yes. Jadi kami buat istilahnya ini pria harus wow kepada istrinya dan istri harus yes pada suaminya ya. Nah, tapi kenyataannya ya persoalannya adalah waktu pacaran mereka wow dan yes. Setelah itu wow dan yes-nya hilang. Kenapa? Karena mereka dengan kehidupan yang nyata, ya dengan persoalan, dengan tantangan, gitu ya. Nah, sampai-sampai dulu pengen ketemu, ya banyak pernikahan justru kalau udah menikah makin sering ketemu katanya bisa bercerai malah. Ya, ini aneh bin ajaib. Makanya kemarin itu sampai ada yang di TV berita juga gitu, di waktu doa juga disampaikan ya, justru masa pandemi ini kasus perceraian meningkat berkali lipat. Kenapa? Mereka bilangin karena sering ketemu. Nah, ini kacau. Itu tidak alkitabiah. Harusnya mereka tetap wow dan yes. Ya, mereka pengen ketemu. Ya, harusnya begitu. Mestinya lebih senang. Kenapa? Karena mereka bisa bertemu terus. Nah, ada yang masalah ini. Kenapa? Nah, kalau kita Wahyu, walaupun ini meninggalkan kasih yang semula ini kepada cinta akan Tuhan, tetapi ini sama juga. Ya, di dalam pernikahan, mengapa wow dan yes hilang? Mereka meninggalkan kasihnya yang semula. Ya. Wahyu 2 ayat 4-5, ya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan di pernikahan, masalah yang terbesar itu adalah karena meninggalkan kasih yang semula. Nah, kalau di kitab lain berkata, tidak setia pada istri pada masa mudamu. Ya. Nah, lalu kalau di dalam kitab Wahyu dituliskan ini, meninggalkan kasih kita yang semula itu bahaya sekali. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi mari kembali katanya melakukan seperti dulu.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil katidianmu dari tempatnya. Jadi persoalannya adalah mari kita kembali melakukan seperti yang dulu, gitu bilangnya ya. Nah ini mari kita terus ada di wow dan yes, gitu ya. Nah sekarang bagaimana memeliharanya? Ini baru pendahuluan ya. Sekarang bagaimana memeliharanya? Jadi yang pertama adalah banyak pernikahan itu, salah memahami bahwa pernikahan itu suatu perasaan, padahal pernikahan itu adalah suatu komitmen, tindakan, keputusan. Ya, romantis itu juga bukan perasaan. Kalau perasaan senang baru bisa romantis gitu. Enggak. Romantis itu keputusan. Sayalah yang mengasihkan hubungan saya dengan istri. Saya yang memutuskan apakah saya jadi orang asik atau tidak. Gitu. Jadi pertama bagaimana cara memeliharanya adalah memahami romantis itu bukan perasaan. Tapi itu adalah perintah, itu adalah keputusan. Jadi itu berhubungan dengan keputusan kita ya. Jadi wow dan yes adalah suatu keputusan dan bukan perasaan. Jadi tindakan itu. Makanya juga kalau di dalam Alkitab waktu kita memutuskan menikah, maka suami-suami harus mengasihi istri. Ya, bukan dibuatin kalau perasaanmu baik, istrimu perasaanmu lagi senang, kasihi dia. Kalau mencengkelkan, jangan kasih dia. Tapi enggak, wahai suami, kasihilah istrimu. Dan itu jadi satu perintah. Kasih itu bukan perasaan, tapi perintah. Kepada istri, tunduklah kepada suamimu. Itu perintah, bukan perasaan. Jadi, keputusan harus mendahului perasaan. Jangan merasa dulu baru bertindak, tetapi bertindaklah merasa baru kemudian. Ya, bertindak, bukan sebaliknya ya. Nah, itu yang pertama. Mami tambahin. Ya. Memahami romantisme itu bukan perasaan tapi keputusan, ini berkaitan juga dengan latar belakang pernikahan. Apapun yang melatar belakangi pernikahan kita, bisa karena dijodohkan mungkin, atau bisa juga karena MBA mungkin, atau bisa juga dikarenakan ya memang karena saling suka, atau apapun bentuknya. Ketika kita sudah menerima sakramen pernikahan yang dimana kita mengucapkan janji, kita terikat janji dengan Tuhan. Jadi kita sedang bersumpah di hadapan Tuhan berkaitan dengan ketetapan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi setiap orang bukan lagi memakai perasaannya sebagaimana pengantar dia masuk pernikah. Kalau dia memang karena sama cinta itu nggak jadi masalah ya. Tapi yang saya mau sorot di sini adalah apapun latar belakang pernikahan itu tidak menjadi sebuah alasan untuk mengatakan menjadi sebuah imun gitu untuk bisa melakukan ini. Sebab perintah itu terjadi pada saat kita sudah terikat janji di hadapan Tuhan kepada pasangan kita. Gitu. Sekarang nomor 2 ya. Jadi bagaimana memeliharanya? Nah, kita harus bangun kegiatan bersama. Pahami dan yakini berdua lebih baik dari seorang diri. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 sampai 12 ini ya. Pengkhotbah 4 ayat 9-12 berkata, ya, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi berdua itu lebih baik daripada seorang diri karena katanya upahnya yang baik. Jadi lebih baik berdua. Kita mendapatkan yang lebih baik daripada seorang diri.
Ya, cuman banyak orang kan seningnya sendiri-sendiri ya. Nah, itu yang membuat mereka tidak asik. Yang kedua, ayat 10 ini, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi, perlu kita berdua supaya kalau kita salah, maka pasangan kita menolong kita. Ya, pasangan itu tidak berarti langsung sempurna dua-dua. Enggak, itulah gunanya ada pasangan kita itu. Pasangan kita menyempurnakan kita. Ketika kita jatuh, pasangan kita menolong kita. Atau ketika pasangan kita jatuh, kita siap menolongnya. Ayat yang 11, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Ada kehangatan kalau berdua. Ya. Ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Kalau sendiri gampang kalah, berdua lebih kuat. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi mari jangan biarkan kita sendiri-sendiri gitu. Jangan lebih sering sendiri-sendiri. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa tadi? Karena ayat-ayat ini berkata begitu ya. Ada hasil yang lebih baik kalau kita gagal, ada yang nolongin kita, ya kita akan lebih hangat bersama. Dan bila mana seorang dikalahkan, 2-3 orang. Bangun kegiatan bersama ini menjadi sebuah problem ketika wanitanya ini menjadi wanita yang memang benar-benar kalau di Alkitab katakan bahwa wanita ditetapkan Tuhan untuk menjadi kebaikan bagi seorang pria. Pada waktu diciptakan saja, wanita itu adalah tidak baik seorang diri, lalu dia menciptakan wanita. Jadi untuk menjadikan pria baik, Tuhan menciptakan wanita. Makanya tidak bisa dipungkiri wanita bukan konferensi wanita ya, bukan ya, tapi memang wanita paket lengkap gitu dibanding pria. Kenapa? Banyak hal yang bisa dikerjakan wanita, banyak hal yang dikerjakan pria, wanita bisa kerjakan gitu. Sehingga waktu menikah gitu, ada banyak hal yang terjadi ketika pria tidak bisa melakukannya, karena memang wanita bisa melakukannya, dia jadi melakukannya terus, bahkan akhirnya kalau yang paling ironis adalah tidak menganggap lagi pasangannya, karena rasa kebergantungan itu menjadi tidak ada karena memang sejatinya dia bisa lakukan. Tetapi kalau dibalik lagi kepada firman Tuhan, kalaupun dia bisa melakukan semua itu, tapi bukan untuk meniadakan laki-laki, tetapi dia untuk bisa menolong pasangannya, bukan untuk meniadakan pasangannya. Jadi kalau dilihat dari membangun kegiatan bersama, bukan untuk meniadakan pasangannya karena dia juga bisa melakukannya, tapi untuk berkontribusi sehingga pasangannya bisa mendapatkan pertolongan, karena bisa jadi wanitanya itu bisa melakukan lebih luas range-nya. Misalnya sekarang ini wanita bisa nyetir, bukan berarti dia jadi bisa pergi kemana saja tanpa harus didampingi suaminya. Tapi sebenarnya kalau dia bisa nyetir dalam waktu yang sama, banyak hal bisa dikerjakan. Mungkin yang satu mengantar anak, yang satu menemani tamu, mungkin seperti itu. Jadi untuk kebaikan bersama, bukan untuk akhirnya membuat kepada kesibukannya sendiri-sendiri gitu. Jadi maksudnya adalah wanita ada untuk memperlengkapi pria di dalam panggilannya di dalam Tuhan. Bukan, kalaupun potensi dia banyak, bukan untuk meniadakan pria, kalaupun pria itu tidak melakukan, bukan untuk meniadakan, tapi untuk menolong pria-pria kepada panggilan Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau di dalam keluarga, memang komitmen membangun kegiatan bersama, ini harus menjadi sebuah ketetapan di hati.
Ya, contoh sedikit, saya bisa banyak melakukan hal-hal misalnya seperti saya bisa pergi sendiri kemana saja. Tetapi saya memasukkan diri, saya mengatakan komitmen kepada diri saya akan lebih berbahagia kalau saya melakukan pelayanan ini bersama dengan pasangan saya. Bukan berarti tanpa Pak Oscar, misalnya kalau Pak Oscar nggak nganterin saya ke sekret, saya bukan berarti tidak bisa. Tapi selama saya bisa bersama, saya akan lebih berbahagia ke sekret bersama dengan Pak Oscar daripada saya pergi sendiri. Gitu. Jadi, tetapi jika ada hal yang lebih saya bisa menolong dengan saya tidak perlu diantar, itu akan saya pilih karena sejatinya Tuhan sudah melengkapi saya untuk saya bisa melakukan dalam satu kesatuan waktu hal yang produktif di dalam rumah tangga ini. Ya, jadi itu sebabnya kalau di kita disampaikan tuh kalau pelayanan satu daging bersama-sama ya. Kenapa? Karena kalau sendirian tadi tidak sempurna, tidak bagus. Kedua, itu juga membuat mereka bisa jatuh. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena dia sendirian melayani. Istrinya di rumah. Jadi penting sekali dia harus yakini itu. Di selama bisa berdua tadi harus berdua. Oke ya. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana memelihara romantismenya, utamakan kepentingan pasangan. Ya, Filipi 2 ayat 1-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Jadi di dalam Tuhan itu memang ada kasih mesra ya, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Ya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Caranya bagaimana? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Persoalan banyak di rumah tangga itu yang membuat jadi sebel gitu ya, adalah karena ego, mementingkan diri sendiri. Banyak pertikaian, kenapa? Karena mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita bangun bagaimana kita mementingkan pasangan kita, pasti jadi ada kasih mesra. Ya, mengapa kalau pacaran ada kasih mesra? Mengapa ada sepertinya romantis pada saat pacaran? Gitu, karena pada saat itu mereka saling berusaha mementingkan pasangannya, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, jadi berkat yang nomor 3 ini saya melihat bahwa ada begitu banyak pasangan yang menjadi frustasi karena dia salah menilai bahwa kita tidak ditetapkan untuk mengubah pasangan, tetapi kita ditetapkan untuk menjadi penolong bagi pasangan kita, menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Jadi destininya Tuhan terjadi di dalam hidup pasangan kita. Jadi satu kali saya mengalami satu hal yang ada orang yang berkata begini, Kak Sinta katanya, saya dengar sepatu Pak Oscar aja, saya udah deg-degan. Kak Sinta satu hari bagaimana dengan Pak Oscar, kata dia gitu. Saya bilang boleh nggak saya ilustrasikan dengan sebuah, saya sampaikan denganmu dengan ilustrasi gitu. Kalau ada 100 orang berkumpul dan diperintahkan yang berkata, silakan yang membilang suamimu itu adalah tidak baik di sebelah kanan, yang bilang baik tinggal di tempat. Saya bilang, kalaupun 99 orang bilangin Pak Oscar tidak baik, saya akan tetap di tempat berkata bahwa suami saya adalah baik. Kalau 99 orang bilang Pak Oscar itu temperamen, saya akan bilang suami saya lembut.
dan saya akan tinggal di tempat. Sebab bukan saya yang bisa mengubah suami saya, tapi keyakinan saya itu membuat saya bisa melihat itu terjadi dalam hidup saya. Jadi tidak banyak orang frustasi ketika dia merasa bahwa dia penuntutan atau target atau usahanya itu bisa mengubah suaminya. Tapi sebetulnya yang dibilang utamakan kepentingan pasangan adalah tetaplah mengerjakan yang baik. Bukan apa yang kamu harus dapat baru itu menjadi sebuah alasan untuk kita melakukan kepada pasangan kita. Jadi ketika kita utamakan kepentingan pasangan adalah dengan cara apa yang Tuhan perintahkan kita kerjakan kepada pasangan kita. Itu yang kita konsentrasikan. Bukan apa yang harus kita dapat dari pasangan kita. Sebab jika itu tidak terjadi, itu akan membuat kita putus asa. Lalu kita tidak punya lagi sukacita di hati, damai sejahtera di hati. Boro-boro duduk berdua begini, boro-boro ngelihat mata sama mata ya. Kehadiran itu akan membuat sesuatu yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena ada ketidakterimaan di hati. Dan itu kalau berakumulasi bisa sampai kepada kata kita sudah tidak cocok lagi. Berapa banyak anak-anak Tuhan berkata tidak cocok lagi. Sampai kapanpun kita tidak bisa cocok. Yang ada adalah saling mencocokkan diri. Bagaimana kita bisa terus melihat lewat kita lah, kita ada ditetapkan Tuhan untuk menolong pasangan kita sampai kepada rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan belum sampai kepada pasangan kita, artinya kita sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Sebab itu janji Tuhan. Jadi tidak ada kata putus asa, tidak ada kata terintimidasi, tidak ada kata frustasi, tapi yang ada adalah mari terus lihat apa yang kau bisa lakukan kepada pasanganmu. Bukan untuk mengubah dia, tapi untuk kita menggenapi perintah Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya apa yang ditabur itu dituai. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu yang saya bisa bagikan. Jangan lihat apa yang kau bisa peroleh, tapi apa yang kau bisa lakukan kepada pasanganmu. Apalagi di musim pandemi ini, kasih mula-mula sangat teruji. Sebab ada banyak keadaan-keadaan yang membuat kita jadi tidak punya banyak alasan untuk proud kepada suami kita atau catatan-catatan hal yang hebat-hebat kepada suami yang mungkin hari ini ada banyak hal guncangan-guncangan kepada suami. Tapi disinilah kasih mula-mula diperlukan. Pada saat kapan kasih sejati itu dilakukan Kristus? Pada saat kita tidak pantas menerimanya. Dan kita sudah pernah menerima itu. Dan itu yang kita bisa lakukan kepada pasangan kita. Pada saat dia mengalami kesedihan, pada saat dia mengalami kekacauan hati, pada saat dia mengalami goncangan yang berat, badai, disitulah kasih diperlukan. Sebab pada saat tidak punya alasan kita memberi kasih, itu adalah kasih Tuhan. Ya, itu yang ketiga ya. Jadi yang keempat adalah ingat pahala orang benar itu adalah keluarga yang bahagia itu. Dan itu kita hanya nikmati selama kita ada di bumi ini. Jadi Tuhan mau kita di bumi ini jadi orang benar, jadi orang taat itu upahnya adalah keluarga kita itu. Keluarga yang ada dalam kasih mesra. Ya, Mazmur 128 saya ambil dari firman Allah yang hidup ya. Berbahagialah semua orang yang menghormati Tuhan dan yang mempercayakan diri kepadanya. Semua yang taat kepadanya, pahala mereka adalah kemakmuran dan kebahagiaan. Istrimu akan merasa puas di dalam rumahmu. Dan lihatlah anak-anak yang duduk di sekitar meja makanmu, sehat dan kuat seperti tunas pohon zaitun. Itulah pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menghormati Dia dan yang mempercayakan diri kepadanya. Maksud saya apa ini? Ya, jadi maksudnya mengapa kita harus kejar kebersamaan tadi romantis di dalam keluarga ini? Karena upah kita itulah upah kita selama kita masih di dunia ini. Sebab nanti di sorga kita nggak ada suami istri, ya, tidak ada keluarga dalam fisik gitu ya. Semua kita bersaudara dalam Tuhan.
Belum punya kami udah kelihatan. Iya, sorry ya. Oke. Nah, jadi mari kita pelihara keromantisan dalam keluarga ini. Ya. Karena itu adalah pahalanya. Jadi kita harus kejar upah gitu ya, selama kita orang benar ada di dunia ini. Ya. Cukup? Ini cukup. Nah, jadi mari kita terus wow dan yes dalam keluarga. Ya, kalau kita wow dan yes, jadi ada tambahan tadi ya, jangan sampai kita memuji istri orang lebih daripada istri kita, atau memuji suami orang lebih daripada suami kita. Ya, apalagi kita bilang lagi kepada istri gitu ya, waduh si Anu itu istrinya si Anu, waduh bagus begini-begini gitu kepada istri kita sendiri. Ya, ya. Begitu juga tidak di depan istri ya, tidak di depan istri aja nggak boleh. Ya, saya lihat masih banyak itu pekerja-pekerja Tuhan masih memuji-muji pasangan orang lain gitu. Enggak, dia harus wow dengan pasangannya. Ya, harus bergairah dengan pasangan sendiri ya. Jangan biasakan itu ya. Ini hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, jangan. Disitulah orang jatuh ke dalam dosa. Ya, itu bukan muhrim. Jangan. Baik, jadi itu kira-kira kami akan persilahkan saudara-saudara boleh bertanya ya. Oke, saya